Gereja bisa membeli 2 ruko VIP, ruko kita yang keempat dan ruko kita yang kelima. Dulu saudara, sekitar 15 tahun yang lalu, ya. Ya betul, 15 tahun yang lalu, yaitu 2010 ya. Kondisi saat itu gereja kita baru memiliki ruko sebelah sini, ya, 1 ruko. Itu pun kondisinya masih nyicil, saudara. Jadi gereja kita ceritanya diberikan pinjam pakai saat itu oleh pemilik 2 ruko VIP itu. Selama sekitar setahun lebih, gereja kita gratis pakai oleh pemilik ruko itu untuk beribadah di lantai 2 ruko VIP itu. Dengan harapan dari si pemilik ruko VIP itu, setelah kita nyaman menggunakan ruko itu, kita bersedia untuk membelinya. Ternyata kondisi saat itu kita belum sanggup membeli 2 ruko itu sekaligus. Karena kita nggak sanggup memenuhi harapan sang pemilik ruko, kita tidak dapat izin pinjam pakai lagi. Dan kita kembali ke ruko pertama inilah untuk beribadah di lantai 2 ini. Dulu kita ibadah di sini. Kejadian itu betul saya alami. Saya waktu itu gini-gini masih jemaat youth, saudara. Yang belum menikah, merasakan ibadah di sini lantai 2. Di 2 ruko VIP itu, merasakan ibadah di lantai 2 ruko VIP itu, lalu tiba-tiba balik lagi ke ruko ini tanpa mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Akhirnya saya tahu cerita yang saya ceritakan kepada saudara karena saya mendengar cerita dari Pak Taurus. Karena ternyata Pak Taurus lah yang waktu itu berhubungan dengan pemilik 2 ruko VIP itu. Sampai sesudahnya muncullah Hotel Yuna, ya. Dan kita dapat solusi beribadah di Hotel Yuna. Lalu berjalannya waktu, gereja kita dibukakan jalan untuk memiliki ruko kedua ini. Dan selanjutnya kita memiliki ruko ketiga, yaitu ruko Intani, saudara. Singkat cerita, ya, kami tim staf gereja tiap Sabtu sekitar jam 9 sampai jam 10 kami ada yang namanya doa staf, ya. Kami biasa doa staf di ruko Intani, saudara, ruko ketiga. Di momen doa staf itu, setiap staf itu biasa bergilir membagi firman Tuhan setiap minggunya. Jadi ceritanya ya saudara, ada salah satu staf gereja kita itu yang kalau sharing firman, dia selalu selipkan kata-kata begini, saudara. Yakinlah, pokoknya firmannya apa, di ujungnya apa. Selalu apa di ujungnya? Yakin dan percaya. Gereja kita akan melebar ke kanan dan ke kiri. Gereja kita akan ekspansi. Selalu ngomong begitu, saudara. Saya yang mendengar firman itu, ya saya aminkan dong. Masa gembala nggak aminkan ya, saudara ya? Tapi sebenarnya saya tahu kenyataannya. Saya tahu kenyataan sebenarnya. Kalau kita sebenarnya belum terpikir untuk membeli ruko 2 VIP itu. Dikarenakan kondisi saat itu 2 ruko VIP itu sedang disewa dalam jangka waktu yang panjang. Ya tentunya sebagai pemilik ruko tersebut, ya lagi terima uang sewa, ya untuk apa dijual? Kan sederhananya seperti itu, saudara. Tapi suatu ketika di tahun 2024 kita mendapat kabar bahwa pemilik ruko ada berniat menjual 2 ruko VIP itu. Dia akan atur, walaupun jangka sewanya itu belum habis, dia akan atur supaya itu bisa keluar. Saya sampaikanlah info ini kepada Pak Taurus. Pak Taurus hanya berkata kepada saya, cobalah pertimbangan lagi Pak, matang-matang Pak, kalau memutuskan untuk membeli. Soalnya dulu yang hubungan dengan pemilik 2 ruko VIP itu kan saya, Pak. Ngerti ya saudara ya? Sayanya yang gak enak Pak, kalau kejadiannya nanti terjadinya sama seperti 15 tahun yang lalu, katanya. Komunikasi, ujung-ujungnya batal gitu. Pak Taurus ada menyampaikan begitu kepada saya.
Ya udah, singkat cerita, gereja kita dalam iman coba mengutak-atik dan coba terus melangkah, saudara. Karena gereja kita, ya mungkin jemaatnya suka diwakilin sama koordinator Happy Heart ya. Tempat kita udah kurang nih, nggak muat lagi nih, butuh tempat yang lebih luas nih, kan gitu ya. Udah butuh cepat nih tempat digunakan, udah nih ya. Ya butuh cepat untuk bisa digunakan gitu. Dan puji Tuhan saudara, tanggal 7 Juli 2025 ini belum ganti bulan nih saudara ya, atas anugerah Tuhan, yaitu 15 tahun kemudian setelah kejadian yang saya ceritakan tadi, kita berhasil melunasi dan memiliki 2 ruko VIP itu. Kasih tepuk tangannya paling meriah. Sabtu tanggal 5 Juli 2025, 2 hari sebelumnya, sebelum pelunasan, kami tim staf gereja sudah dapat kuncinya saudara untuk bisa pegang ruko tersebut. Kami masuklah, kami ada doa staf, kami masuk ke ruko itu, kami ada doa bersama di 2 ruko itu. Karena Senin esoknya pengerjaan renovasi kami segera akan mulai saudara. Sesudah berdoa di dalam ruko itu kami kembali berandai-andai dengan iman. Wah Pak, ini nih Pak, dijebolin Pak, ini Pak, nih luas Pak, cocok nih udah. Serulah saudara, gak salah kok kita nih dalam tanda kutip kontai-kontai rohani saudara. Serius, gak salah. Ternyata itu benar-benar bisa membangkitkan iman, katakan amin. Ya, yang mau saya katakan hari ini adalah kepada kita semua, yuk dalam pengembangan gereja kita ini selalu lihat pakai mata iman rohani kita. Amin. Ada yang bilang kepada saya setelah kita punya 2 ruko VIP itu, wah luar biasa ya Pak ya, bagus sih sudah beli 2 ruko VIP itu, tapi sayang ya Pak ya, 5 ruko yang kita punya ini nggak nyambung jadi 1. Saya hanya bilang begini saudara, Tuhan pasti punya maksud yang terbaik. Gak apa-apa, kita dibawa jalan sama Tuhan seakan-akan ketemu solusi, tapi kok solusinya kurang ideal ya. Katanya jalan Tuhan, tapi kok jalan Tuhan rukonya masih lengkap ya. Iya kan, ngerasanya gitu kan saudara. Kami tim pengembalaan ya saudara di sini ya, dalam mengurusi gereja ini jujur udah biasa ketemu masalah seperti laut teberau begitu saudara, yang tiba-tiba pihak hotel info kita lewat Novilia, Bu mohon maaf sekali minggu ini hotel nggak bisa dipakai buat ibadah. Terus kami gimana? Ya ibu pikirin sendirilah, kan kasarnya begitu. Terus yang ada kita bingung, di minggu itu kita mau ibadah di mana. Mau nggak mau yang terjadi, yang saudara rasakan adalah tiba-tiba kita pindah ke sana, pindah ke sini, ya kan? Saudara, selama ini saudara, selama ini kami hadapin masalah-masalah itu, kami beresin, kami bawa dalam doa, kami cari solusinya saudara. Dan memang betul sampai saat ini ada aja Tuhan kasih jalan pertolongan buat gereja kita. Jadi bagi saya saudara, 1 ruko lengkap sebelah ini bukan ganjalan, bukan ganjalan ya. Tuhan pasti punya maksud. Jangan sampai setiap kali saudara melihat ruko yang masih lengkap, saya nggak pengen, lalu kita jadi lupa, padahal Tuhan baru kasih kebaikan yang besar bagi gereja kita. Ya, begitu juga dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam pelayanan-pelayanannya kita. Kesan, joykit, atau masalah kehidupan saudara apapun lah, sesulit-sulitnya kehidupan saudara, pokoknya jangan takut hari ini. Saya mau pesan saudara-saudara, jangan putus asa. Jangan putus asa. Dan bahkan jangan terpancing berbuat dosa, seperti marahnya bangsa Israel kepada Tuhan.
Mungkin jalan di depan kita hari-hari ini mungkin sedang terhadang oleh laut. Mungkin hari-hari ini masalah di belakang kita ada Firaun. Yang saya mau ingetin malam hari ini, di atas kita ada Tuhan. Dialah pribadi yang bisa membelah lautan di depan kita dan bisa menenggelamkan musuh di belakang kita. Maju terus, saudara, dalam imannya kita. Percayalah, Tuhan yang sudah menuntun kita, Dia sedang menyiapkan kuasanya bekerja dalam prosesnya kita. Dan Tuhan akan berikan cerita-cerita mukjizat yang terbaru yang siap kita ceritakan bagi orang luar di sana. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.